Berkebun dan bertani sepertinya aktivitas yang sulit dilakukan di kota besar seperti Jakarta ya. Tetapi di balik kepungan gedung bertingkat, ternyata masih ada komunitas yang aktif mengelola kebun. Sudah 8 tahun terakhir, Andi mengelola kebun di bantaran Kanal Banjir Barat, Petamburan Jakarta Pusat milik Dinas Sumber Daya Air Jakarta. Pria asal Cirebon, Jawa Barat ini memutuskan bertani meski ukuran dan kondisi lahan seadanya. Lokasi ini sebelumnya dikenal sering menjadi tempat kriminalitas. Pria 52 tahun ingin mengubah kesan negatif itu. Pemakaian narkoba, tempat perjudian, ya segala macam lah di sini. Tempat kemaksiatan tuh mungkin banyak lah di sini. Kalau misalkan kita nanam sesuatu kan yang ada hasilnya, ya saya nggak manfaatkan sendiri, saya bagikan dulu ke warga. Itu partisipasi saya supaya warga ini ada ininya lah, ada rasa nggak enaknya. Andi bersama beberapa warga setempat kemudian membentuk kelompok tani. Berbagai tanaman hortikultura seperti jambu, cabai, anggur hingga singkong ia tanam di lahan seluas 1.500 meter persegi. Hasilnya dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi dan sebagian ada yang dijual. Meski omset bisnis hasil kebun ini tidak besar, Andi memperhatikan betul kualitas tanamannya. Pak, ini nggak pakai pestisida ya? Enggak. Organik ya? Organik. Langsung Aman konsumsi. Seger, empuk, manis. Jadi meski ditanamnya di tengah kota begini ya Pak? Iya. Nggak ngaruh, karena hasil taninya ini bisa langsung dimakan. Dan jujur nih enak. Enak Pak. Aktivitas pertanian yang dilakukan Andi dan kelompoknya turut membantu warga setempat dan memberi mereka kegiatan baru. Ya daripada nganggur aja saya. Tadinya sih kerja semerawut gitu, jadi ini ngebantu di sini gitu. Penghasilannya gimana Pak? Penghasilannya nggak tentu sih. Tapi cukup. Ya alhamdulillah dah. Mengelola kebun di Jakarta berarti siap menghadapi kendala cuaca seperti banjir tahunan dan cuaca panas pada musim kemarau. Dan karena lahan yang mereka gunakan merupakan milik pemerintah, Andi dan kawan-kawan juga harus rela ketika sebagian kebun mereka diubah menjadi ruang terbuka. Ya, tentunya memang tidak mudah ya untuk bisa melakukan aktivitas tani atau berkebun di jantung kota besar seperti kota Jakarta. Salah satunya Pak Andi ini yang tadinya fokus untuk menanam tanaman hortikultura, sekarang juga mengkreasikan tanaman hias di kebunnya dia ini, yaitu salah satunya adalah dengan mengkreasikan tanaman hias bonsai. 2 tahun terakhir Andi mengembangkan tanaman bonsai di kebunnya. Tanaman bonsainya dijual melalui jalur daring. Petani horti kan harus membutuhkan lahan yang luas. Nah kita kan setelah dipinta sama anak-anak karang taruna kan harus berpikir dengan lahan yang sesempit ini biar bisa ada penghasilan dan menutupi kebutuhan hidup sehari-hari saya kan dengan apa? Saya nanam diantaranya tanaman hias, diantaranya bonsai ini Pak. Meski sepintas tampak mustahil, berkebun dan bertani di ibu kota ternyata masih bisa dilakukan. Andi dan warga Petamburan membuktikan dengan kemauan dan komitmen, kebun kecil mereka bisa tetap menghasilkan. Edo Eka Rizky, Aryo Asmoro, Jakarta.